Ya, baik-baik saja. Asli, selama pandemiknya PR atau tidak? Sebenarnya buat dua band ini nggak begitu sulit sih sebenarnya. Pasti sih kalau Sion sih dengarnya sih Oasis ya. Oasis tuh lebih blend sih musiknya tuh. Gitu. Kalau si Blur tuh emang musiknya yang agak pop banget lah kalau di pas zaman-zamannya si wave-nya dari British Invasion ya Blur biar kalau gayanya pasti sih pengen kayak Damon Albarn gitu. Tapi kalau musik sih sama lirik ya Oasis gitu, suburban banget lah, jalanan banget gitu. Football musik pasti musik lah. Musik tuh ya emang dari dulu dari kecil juga udah dengerin musiknya dari zaman kapan ya? Dari zaman SMP, SD gitu. Udah dengerinnya musik gitu. Kalau football sih sebenarnya ya udah kalau football kan sepak bola nggak begitu ya. Kalau nanyanya Persib atau musik ya saya pilih Persib. Tapi kalau football ya udah, saya nggak punya klub sepak bola luar negeri ya. Jadi kalau itu pasti sih saya pilihnya yang musik sih. Musik terus ya saya hidup juga di musik juga gitu kan. Terus kata Richard Ashcroft tuh musik is power gitu. Jadi ketika kalian mau curhat gak usah dicurhatin ke temen gitu. Dengerin lagunya aja juga udah. Aja dia asa juga orang gitu. Wah anjir. Ya anjir, ya asli. Ya pasti berat di sisi lain dua orang ini yang bisa ngerubah hidup Sion gitu. Kalau bahasa keren namanya change the game, anjir. Bahasa kerennya mah ya itu bisa ngerubah hidup Sion dari SMA gitu, SMA sampai sekarang gitu. Dari anjir ini pilihan sulit tuh. Di sisi lain kalau ulang tahun si Richard Ashcroft kan tanggal 11 September. Rabies juga meninggalnya 11 September. Kayak bingung lagi gitu ya sih. Istilahnya wah, dua orangnya paling ya istilahnya yang bisa ngerubah hidup aku itu paling berat sih. Tapi kalau buat oke lah buat realita dua-duanya sama gitu. Draw sebenarnya tapi oke lah dapat 1% lah Rabies. Rabies bisa ngehidup bisa nge open mind pikiran Sion gitu. Jadi ketika hidup di jalanan ketika yuk kalau Bible si hardcore atau punk kayak gimana ya udah itu Bible-nya itu dari lirik-lirik dia nggak usah ya nge-search lagi yang lain gitu. Kita aduh tipis lah skor kacamata weh. Satu sama nggak ya adalah Rabies saja. Nah, Perry Stone Island udah pasti sih sebenarnya dari dulu Perry aja lah. Stone Island mahal. Terus ya oke lah paling kalau mau dua brand itu sih sebenarnya yang lebih nge-culture sih kan si Perry lebih dari apapun gitu. Kalau si Stone Island kan terlalu edan gitu, terlalu tanda kutip. Jadi itu apakah mau jadi high ataukah jadi nanti dari bola-bolaan agak ngeri gitu. Wah itu sih. Paling kalau si Stone Island-nya buat anak aja lah kalau ada yang kecil. Yang kecil-kecil boleh dibeli. Kalau yang buat Sion sekarang sih paling ya Perry lah atau Ben Sherman gitu kan. Kayak gitulah. Mungkin kayak umur gitu, ngora terus gitu. Yang till I die. Streetwear band merch gitu. Oke. Iya, bingung oke nya sebenarnya. Asli ya bingung ya. Ini paling jawaban yang apa sih yang susah dijawab sebenarnya. Streetwear sih sebenarnya kalau kayak pakai sehari-hari atau itu sih ya pasti streetwear gitu kan ya streetwear atau yang branded apa kamu skateboarding atau apa branded apa gitu. Kalau dulu kalau si band ya pasti ya paling pilihannya band lah. Band merch ya. Band merch tuh ya Sion juga kalau band merch tuh jadi Sion beli baju band yang Sion suka gitu.
Jadi nggak ya yang Sion dengerin, yang Sion suka ya pasti dibeli gitu, itu aja. Jadi pada kemana? Bandmers lah. Bandmers. Yang Bandmers ya. T-shirt palingnya. T-shirt ada t-shirt sebenarnya beli itu waktu kapan ya? Tahun 2000-an lah ya, tahun 2000 sekian. Itu beli di teman. Dulu tuh nggak tahu ya zaman cokrong atau zaman enggak ya. Sion dapat tuh si Warzone split, dia lagi tour sama si The Business. Jadi Warzone ada sama The Business tour, itu ada kaosnya The Truth, The Whole Truth, and Nothing But The Truth. Di belakangnya belakangnya di depannya bendera Inggris sama bendera Amerika. Ya itu sih. Kan dulu masih ada. Kan cuman di resize terus warna bodas, jadi dapatnya teh double XL, kalau nggak salah double XL di resize jadi M. Berikut nge-resize-nya tahun 2004 teh mahal gitu kan. Parah lu gue jadinya gitu. Jadi enggak itu. Itu ya itu sih paling yang di sampai sekarang sih edan gitu. Jadi itu pas lagi tour si The Business sama si Warzone di US kalau nggak salah. Itu 90 sih. 90 banyak banget musik-musik yang emang baru juga yang Sion dengerin, terus banyak juga kayak genre-genre atau subgenre gitu. Ya udah dari zaman istilahnya apa sih? Gelombang baru gitu. Itu sih. Contoh. Kalau dulu mungkin dari zaman si gelombangnya British Invasion gitu. British Invasion dia sampai bisa menaklukkan Amerika gitu dengan alternatifnya gitu. Amerika kan cuma ada alternatifnya gitu. Padahal kan kalau dirunut lagi kan sebelumnya kan Inggris pernah kalah juga sama Grants gitu kan. Grants invasi dari Amerika hajar Grants gitu. Tapi ada ya itu sih. Tapi kalau yang di Inggris tuh dari dulu emang istilahnya si gelombang musiknya emang easy listening. Mungkin ya ada kerajaan berarti. Meren itu kayak kerajaan. Jadi lagunya tuh ya asa easy listening aja gitu. Tapi kalau yang padahal ya kayak grunge gitu kan itu udah ngerubah semua segmen gitu dari rock, jadi ada subgenre baru gitu, grunge. Terus kalau di Inggris dia udah ngedeklarkan British pop gitu kan, atau British Invasion gitu kan. Kalau di US sih ya itu alternatif gitu, kayak Weezer lah, Peppermint gitu kan. Ya itu sih sebenarnya. Terus pas kesini kan jadi kita juga bingung gitu. Apalagi tahun 2000 sekarang sampai ya dari dulu sampai sekarang ya mungkin ya media sih sebenarnya labelize dari media, kita bingung. Jadi yang biasa kita dengerin lagu apa, musik apa, iya masuknya ke indie A, indie B atau indie C gitu atau apa gitu. Jadi bingung. Britpop atau shoegaze itu emang sebenarnya sih sulit ya. Tapi kalau buat Sion sih kayaknya Britpop ya. Agak berwarna gitu. Emang sih berwarna sih, dari shoegaze juga berwarna. Shoegaze juga agak berwarna gitu kan. Ada yang space sound gitu kan. Wah, ada yang lebih dalam lagi, ada sampai menerawang gitu, melintasi ruang dan waktu, anjing. Terus ya kalau Britpop ya musiknya kayak mungkin orang-orang dengar ya kayak sama gitu. Tapi tiap-tiap band yang ada di Inggris sih beda-beda. Maksudnya ya beda-beda. Kalau kayak oke lah kita ngobrol masalah tren gitu kan. Kalau kita tren Inggris, British pop gitu, semuanya Britpop gitu. Band-band banyak banget Britpop. Tapi kalau didengerin per bandnya itu beda-beda karakter gitu. Beda kalau di Indonesia gitu. Ada lagi yang tren gitu, semuanya hampir sama aja itu. Cuman beda penampilan sama orangnya gitu. Kalau yang di Inggris sih kebanyakan ya mungkin ya kalau yang Sion lihat sih kayak gitu sih. Slow Dive sih. MBV agak apa ya? Ngedengerinnya ada beberapa lagu lah gitu lah. Dari album misalnya 3 lagu gitu. Kalau si Slow Dive
mungkin album kedua, ke satu sama kedua sih nggak dengerin semuanya sih sampai itu yang lebih jadi gimana ya, musik banget gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau bir atau liquor, kalau nongkrong enaknya bir. Kalau liquor tuh pastilah kalau liquor sih ketika si under tour gitu itu pastilah bukan pastilah pengennya sih ya liquor, apalagi lokal liquor gitu kan di tiap kota tour kemana-mana gitu, terus bercanda di mobil van atau di mobil atau di kereta atau di pesawat atau di mana gitu ya, ngelikur sih lebih kenceng gitu, maksudnya lebih seserian, lebih cepet. Biar tuh jadi kalau jadi banyak ulang-ulang aja gitu. Ya. Kembung ya. Kembung ya. Tidak pernah terbentuk, Under 18 itu tidak pernah terbentuk. Tidak pernah terbentuk ya. Pasti sih band-bandan sih sebelum itu Apa? Genre? pasti hardcore dulu lah. Pasti hardcore dulu gitu. Maksudnya penyanyi apa gitu maksudnya? Pasti. Nah, kalau Britpop sekarang gitu. Ya maksudnya gini dari band-bandan gitu kan. Ya udah, misal kalau Under 18 nggak ada ya pasti band-bandan gitu dari dulu gitu, zaman SMA lagi zaman-zamannya banyak band gitu, terus pengennya sih ya udah band-bandan. Ya kalau saya kan nggak bisa instrumen apapun gitu, jadi pasti nyanyi gitu ya. Asalnya nyanyi cuman anjir ya liriknya naon gitu, kita belum dapat CD atau apa gitu, ya udahlah kita pakai kaset gitu, replay di rewin gitu, di play, ditulis juga nunyak kayak yang bener gitu, ditulis padahal kata bener kata enggak gitu kan, nyanyinya nyonyo gitu kan. Terus pas seiring waktu ya dapat si CD-nya. Jadi emang kalau teman-teman yang suka musik atau apapun gitu ya, musik lah maksudnya, musik atau genre apapun ya lebih baik sih beli CD gitu. Jadi di sana suka ada liriknya gitu. Itu lirik tuh ya emang lebih pas gitu, kita bisa baca liriknya gitu. Itu sih paling menyenangkan gitu. Terus misalnya kalau dari dulu ya pasti band-bandan, mau band hardcore gitu paling ya, selain Warzone juga sih kan Gorilla Biscuit gitu yang pertama sebelum dengerin Warzone sih sebenarnya dengerinnya Gorilla Biscuit gitu. Belum di labelize straight edge atau apa gitu kan. Tapi Gorilla Biscuit yang bikin lagu, anjir iya lagu I believe the thing is I always itu sih ngeran pisan gitu. Terus pas kesini pas bareng sama anak-anak gitu, pas Kids Under, terus dia pada suka si Warzone juga yang liriknya lebih jalanan gini gitu, lebih si Rebisnya lebih ya ngepang gitu, skinhead gitu, musiknya ya itu gitu sebelum emang edan we gitu istilahnya ya, anjing yep, musik bisa gini gitu kan. Mungkin ya waktu seangkatan itu kan paling kita dengerin kayak Hajat lah, Downset atau Dog Eat atau apa gitu kan. Cuman ya atau Skopitol gitu, cuman ya aku Skopitol nggak begitu kan, cuman ya kayak Gorilla Biscuit terus Warzone gitu. Itu yang anjir ya rada goblok ini bisa kieu sarap anjing lagu gitu.